Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tidak sedikit pun kekurangan rezeki pada hari ini. Sahabat sekalian, alam yang ketiga adalah alam dunia. Maka sebaik-baik ketika kita hidup di alam dunia, kita punya konsep hidup yang jelas, terukur dan bisa diimplementasikan. Bagaimana selengkapnya? Kita saksikan di seberkas cahaya yang ke-6. Ketika kita punya konsep hidup, maka insya Allah kita akan lebih terarah dan hidup pun akan lebih bermakna dalam menyikapi keseharian kita sekalian. Konsep hidup yang pertama adalah tujuan hidup kita buat apa? Quran surat Al-An'am ayat 162, Allah membimbing kepada kita dengan satu kalimat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benar, itu adalah salah satu bacaan ketika kita sholat 5 waktu dalam iftitah. Maknanya adalah, Qul, katakanlah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, dan wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah seluruh sekalian alam. Maknanya apa? Bahwa setiap aktivitas kita harus disandarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tinggal bertanya, kalau kita beraktivitas Allah ridho tidak? Kalau ridho, teruskan. Kalau tidak diridhoi, maka tinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dalam Quran surat Fatir, surat ke-35 ayat 39, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ja'alakum khalaifah fil ardh. Jadi kalau yang pertama tujuan hidup, yang kedua adalah peranan hidup. Apa peran hidup di dunia ini? Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita semua adalah sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa khalifah itu? Khalifah itu adalah yang membantu Allah untuk menjabarkan, mengimplementasikan besarnya alam dunia ini untuk kemaslahatan umat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya peran yang sangat berat sekali bagaimana bisa memakmurkan kehidupan dunia dan ada maslahat bagi orang banyak. Sahabat sekalian, konsep hidup yang ketiga adalah pedoman hidup. Jadi ketika kita berada di alam dunia ini, maka kita membutuhkan pedoman hidup agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Apa pedoman hidup bagi kita sebagai seorang muslim? Tentu jawabannya adalah Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam Quran surat 17 ayat 9, bagaimana hebatnya Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Jadi ini Al-Quran ini adalah petunjuk yang lebih lurus, yang lebih bagus, yang lebih hebat. Bahkan lebih daripada itu, Al-Quran ini adalah disebutkan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Dan juga disampaikan bagaimana mendapatkan pahala yang besar karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 juga menyebutkan seperti itu. Al-Quran ini adalah petunjuk hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat, perhatikan konsep hidup yang keempat. Kalau tadi peranan hidup sudah kita tahu, tujuan juga sudah kita tahu, bagaimana kita juga butuh pedoman hidup juga sudah disampaikan. Sekarang kita butuh teladan hidup. Siapa teladan hidup kita ini? Siapa teladan hidup kita yang bisa dijadikan role model, yang bisa dijadikan contoh, yang bisa dijadikan uswatun hasanah? Quran surat 33, Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri teladan yang baik buat sekalian. Jadi kalau kita ingin selamat di dunia ini, maka kita harus merujuk kepada satu role model, kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat sekalian, konsep hidup yang kelima adalah
siapa sih kawan hidup kita ini? Kawan hidup kita adalah seluruh kaum muslimin, kaum mukminat yang ada di dunia ini adalah saudara kita sekalian. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum fattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah. Jadi ketika ada perselisihan, jangan dikompori, tapi kita berusaha untuk mendamaikannya. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semua mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu berarti kasih sayang. Jadi yang menjadi kawan hidup di dunia ini adalah, dalam konteksnya konsep hidup, adalah kepada sesama orang-orang yang beriman. Sedangkan yang keenam, konsep hidup yang keenam adalah, kalau tadi ada kawan, sekarang ada lawan. Siapa lawan hidup kita ini? Quran surat Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, jangan sepotong-sepotong, secara keseluruhan. Dan janganlah mengikuti jejak langkah setan. Jadi kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Jadi Allah sudah menyampaikan kepada kita, dan ini menjadi seberkah cahaya bagi kita sekalian, bahwa musuh kita yang paling dahsyat, yang paling besar adalah setan laknatullah alaih. Sahabat sekalian, konsep hidup yang ketujuh adalah bekal hidup. Tadi kalau kita sudah berada di alam dunia, tentunya kita membutuhkan bekal hidup. Apa bekal hidup kita ini? Allah menjawab dalam Quran surat Az-Zariyah surat ke-45 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min. Dan dialah Allah yang menundukkan apa-apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya untuk kamu. Masya Allah. Artinya bekal hidup kita di dunia ini yang paling kurang lebih sekitar 62 tahun sampai 70 tahun itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk kita semua. Tentunya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya skill, yang punya keterampilan, yang bisa mengoptimalkan dirinya, dia akan menggapai kebahagiaannya karena bekal dari Allah pasti lebih dari cukup. Sahabat sekalian, itulah konsep hidup di mana seluruhnya ada 7. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan seberkas cahaya bagi saya dan bagi Anda sekalian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan di dalam penyampaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.